beserta contoh soalnya dengan saya Intan Nuraini dari absen 17. Saya Ditya Putri Atmanegara absen 2. Saya Fernanda Putri absen 13. Saya Dimas Antabaidi dari absen 10. Kami dari kelas 12 IPA 4. Materi yang pertama, data tunggal. Data tunggal yaitu data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Berikut contoh soalnya. Ada angka 8, 7, 6, 6, 8, 8, 10, 9, 7, 9. Yang pertama yaitu ada tabel. Tabel bagi menjadi dua, yaitu nilai dan frekuensi. Nilai yaitu angka yang ada pada soal, sedangkan frekuensi adalah jumlah nilai pada soal. Yang kedua ada diagram batang. Diagram batang yaitu diagram yang memiliki dua garis, yaitu garis vertikal dan horizontal. Garis vertikal sebagai frekuensi, sedangkan garis horizontal sebagai nilai. Berikutnya diagram garis. Diagram garis sama seperti diagram batang, memiliki garis horizontal dan garis vertikal. Yang membedakan hanya pada letaknya, hanya pada bentuknya. Diagram garis diberi titik lalu dihubungkan dengan titik selanjutnya. Yang keempat, diagram lingkaran. Diagram lingkaran yaitu diagram yang berbentuk lingkaran seperti pada gambar tersebut. Kemudian data kelompok. Data kelompok adalah data yang jumlahnya cukup banyak dan disajikan dalam kelas dan interval tertentu. Contoh data kelompok seperti pada gambar, terdiri dari dua, yaitu jumlah tabungan dan frekuensi. Selanjutnya adalah mencari data kelompok dalam bentuk histogram. Caranya, cari tepi bawah dan tepi atas tiap-tiap kelas. Buat bidang tempat menyajikan data yang memuat nilai tepi dan frekuensi setiap kelas. Yang ketiga, gambar data sesuai dengan informasi frekuensi kelas. Seperti pada gambar tabel di bawah ini. Dalam bentuk vertikal yaitu memuat frekuensi dan horizontal memuat tabungan dalam ribuan. Dalam data yang pertama terdapat nilai tepi bawah yang didapat yaitu 39,5 dan tepi atas 48,5 dengan frekuensi 5. Data yang kedua 48,5 yaitu tepi bawah dan tepi atasnya adalah 57,5 dengan frekuensi senilai 7, dan begitu seterusnya. Setelah itu ada poligon dengan cara cari nilai tengah tiap kelas. Buat bidang tempat menyajikan data yang memuat nilai tengah dan frekuensi setiap kelas. Yang ketiga, gambar data sesuai dengan informasi frekuensi kelas. Nilai poligon ini didapat dari jumlah tabungan. Contohnya pada tabel yaitu nilai 40 ditambah 48, nilai tengahnya 44 dengan frekuensi 5. Dan data selanjutnya yaitu nilai 49 ditambah 57 dengan nilai tengah 53 dengan frekuensi 7. Dan data yang ketiga 58 ditambah 66 dibagi 2 didapat nilai 62 dengan frekuensi 10, dan begitu seterusnya. Ogiv dibedakan menjadi dua, yaitu ogiv positif dan ogiv negatif. Ogiv positif adalah plot nilai-nilai dari kolom tepi dan frekuensi kumulatif kurang dari dalam sebuah bidang. Didapat dari sebuah data, yaitu tepi bawahnya 39,5, karena tidak ada data di atasnya, maka frekuensi kurang darinya adalah 0. Data yang kedua adalah 48,5, didapat frekuensi kurang dari 5 karena dari data sebelumnya adalah 5. Data yang ketiga adalah 57,5, didapat frekuensi kurang dari 12 karena didapat dari frekuensi sebelumnya adalah 5 ditambah 7. Dan dari data-data kurang dari tersebut dapat digambar
sesuai dengan tabel di bawah ini. Yang kedua adalah ogive negatif. Ogive negatif adalah plot nilai-nilai dari kolom tepi dan frekuensi kumulatif lebih dari dalam sebuah bidang. Frekuensi lebih dari ini didapat dari data paling bawah dengan tepi atas 102,5. Karena di bawah data tersebut tidak ada, maka nilainya adalah 0. Dan data selanjutnya adalah 93,5 dengan frekuensi lebih dari 2 karena didapat dari data sebelumnya adalah 2. Dan data selanjutnya yaitu 84,5 didapat frekuensi lebih dari 8 karena 6 ditambah 2, dan begitu seterusnya. Ogive negatif dapat dilihat dari tabel di bawah ini dengan jumlah pertama yaitu frekuensinya 50, 45, 38, 28, 17, 8, dan 2. Yang terakhir adalah 0. Yang selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Untuk ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mean atau nilai rata-rata data, yang kedua modus, yaitu nilai yang paling sering muncul, lalu yang ketiga median atau nilai tengah data. Untuk data tunggal, rumus mencari mean yaitu X bar sama dengan sigma XI per N, di mana sigma XI merupakan jumlah data, sedangkan N merupakan banyak data. Lalu untuk data tunggal, cara mencari modus, kita cukup mencari nilai yang paling sering muncul, dan untuk median kita urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, lalu kita cari nilai tengahnya. Lalu setelah data tunggal yaitu data kelompok. Untuk mean data kelompok, cara mencarinya yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi, di mana untuk Fi yaitu frekuensi data, kemudian Xi yaitu nilai tengah masing-masing kelas. Lalu cara mencari modus dari data kelompok yaitu MO sama dengan TB plus P dikali D1 per D1 plus D2, di mana TB merupakan tepi bawah dari kelas, lalu P yaitu panjang kelasnya, kemudian D1 merupakan selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, lalu yang D2 yaitu selisih frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Lalu yang ketiga yaitu cara mencari median data kelompok, ME sama dengan TB plus P N buka kurung N per 2 dikurangi sigma FK per F median, di mana yaitu TB tepi bawah dari kelas, kemudian P panjang atau lebar kelas mediannya, kemudian sigma frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu frekuensi kumulatif sebelum data median tersebut, lalu frekuensi median yaitu merupakan frekuensi median tersebut. Lalu yang selanjutnya ukuran letak data. Untuk ukuran letak data juga terbagi menjadi 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Untuk kuartil, kita membagi data menjadi 4 bagian yang sama sehingga ada 3 nilai kuartil. Lalu yang kedua desil, kita membagi data menjadi 10 bagian yang sama sehingga ada 9 nilai kuartil. Yang selanjutnya yaitu persentil, kita membagi data menjadi 100 bagian yang sama sehingga ada 99 nilai kuartil. Untuk data tunggal, cara mencari kuartil yaitu Hi sama dengan X N per 4 buka kurung 1 plus N. Kemudian untuk mencari desil yaitu D sama dengan X I per 10 buka kurung 1 plus N. Kemudian untuk persentil yaitu P sama dengan X I per 100 1 plus N. Nah, untuk mencari kuartil, desil, dan persentil data kelompok, yang pertama yaitu kuartil, Hi sama dengan TB plus P 1 per 4 N min frekuensi kumulatif sebelumnya per
frekuensi kelas kuartil, di mana TB merupakan tepi bawah kelas kuartil, kemudian N yaitu jumlah seluruh frekuensi, F kumulatif sebelumnya yaitu jumlah kumulatif frekuensi sebelum frekuensi kuartil, kemudian F kelas kuartil yaitu frekuensi kelas kuartil tersebut. Yang kedua yaitu desil. Untuk mencari desil yaitu TB plus I per 10 dikali N min frekuensi kumulatif sebelumnya diper frekuensi kelas desil, di mana TB merupakan tepi bawah kelas desil, N jumlah seluruh frekuensi, sigma F kumulatif sebelumnya merupakan jumlah kumulatif frekuensi sebelum frekuensi desil, lalu F kelas desil yaitu frekuensi kelas desil yang akan dicari tersebut. Lalu selanjutnya yaitu persentil. Untuk persentil kita mencarinya dengan TB plus P buka kurung I per 100 kali N min frekuensi kumulatif sebelumnya tutup kurung kemudian diper frekuensi kelas persentil, di mana TB merupakan tepi bawah kelas persentil, N merupakan jumlah seluruh frekuensi, lalu sigma F kumulatif sebelumnya yaitu jumlah kumulatif frekuensi sebelum frekuensi persentil yang akan dicari, kemudian F kelas persentil yaitu frekuensi kelas persentil yang kita cari tersebut. Ukuran penyebaran data. 1. Jangkauan. Jangkauan adalah selisih dari data terbesar dengan data terkecil. Yang kedua, jangkauan kuartil. Selisih dari kuartil atas dan kuartil bawah data. Yang ketiga, simpangan kuartil, yaitu nilai jangkauan kuartil dibagi 2. Yang keempat, simpangan rata-rata. Rata-rata dari selisih data dengan nilai rata-rata datanya. Nomor 5, ragam atau variansi. Rata-rata kuadrat selisih data dengan nilai rata-rata datanya. Yang keenam, simpangan baku atau standar deviasi, yaitu akar dari nilai variansi. Selanjutnya adalah data tunggal. Jangkauan, cara mencarinya adalah jangkauan sama dengan X terbesar dikurangi X terkecil. Selanjutnya, jangkauan kuartil sama dengan Hi3 dikurangi Hi1. Simpangan kuartil sama dengan Hi3 dikurangi Hi1 per 2. Simpangan rata-rata, cara mencarinya adalah SR sama dengan sigma mutlak XI dikurangi X bar per N. Selanjutnya adalah ragam atau variansi, cara mencarinya adalah tau kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat per N. Simpangan baku atau standar deviasi adalah tau sama dengan akar dari nilai ragam atau variansi. Untuk mencari data kelompok, nilai jangkauan adalah tepi atas kelas tertinggi dikurangi tepi bawah kelas terendah. Mencari jangkauan kuartil sama dengan Hi3 dikurangi Hi1. Simpangan kuartil sama dengan Hi3 dikurangi Hi1 per 2. Mencari simpangan rata-rata adalah sama dengan sigma Fi dikali mutlak Xi min X bar per sigma Fi. Mencari ragam atau variansi, tau kuadrat sama dengan sigma Fi dikali Xi min X bar kuadrat per sigma Fi. Mencari simpangan baku atau standar deviasi adalah tau sama dengan akar dari ragam atau variansi. Selanjutnya, mengubah data tunggal ke data kelompok. Banyak kelas dan interval masing-masing kelas harus optimal agar bisa terlihat pola dan bentuk datanya. Yang pertama adalah menentukan banyak kelas dengan cara K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang kedua, menentukan panjang atau lebar kelas P sama dengan X maksimal dikurangi X minimal per K. Dengan keterangan K adalah banyak kelas, N adalah banyak data, P adalah panjang kelas, X maksimal adalah data terbesar, dan X minimal adalah data terkecil. Contoh soal yang pertama. Perhatikan tabel berikut. Rata-rata dari data di atas adalah jawabannya adalah seperti bisa dilihat di gambar. Kita mencari dahulu nilai Xi dengan cara 21 ditambah dengan 25, setelah itu dibagikan 2, mendapatkan hasil 23. Setelah itu kita mengalihkan nilai Xi dengan frekuensinya. Lakukan hal yang sama kepada data-data yang lainnya. Setelah itu kita menjumlahkan seluruh data Xi, Fi-nya itu,
kita mendapatkan hasil 2360. Dengan frekuensinya jangan lupa untuk dijumlahkan dengan totalnya adalah 60. Dengan demikian, rata-rata dari data yang dimaksud dapat ditentukan dengan sebagai berikut, yaitu X bar sama dengan jumlah XI/FI per frekuensi, jumlah frekuensi, yaitu 2360 per 60 dengan hasil akhir adalah 39,3. Contoh soal yang kedua adalah variansi dari data 8, 4, 10, 6, 5 dan 3 adalah pertama dicari dahulu nilai rata-rata dari data tersebut, yaitu X bar sama dengan ditambahkan seluruh datanya 8, 4, 10, 6, 5 dan 3. Setelah itu dibagi dengan 6 karena datanya tersebut ada sebanyak 6. Mendapatkan hasil akhir adalah 6. Dengan demikian diperoleh nilai variansinya adalah tau kuadrat sama dengan sigma x i min x bar kuadrat per n, seperti gambar berikut, dengan mendapatkan hasil akhir adalah 17/3. Tadi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.